Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Hafiz Nurhalimah. Saya mahasiswa semester 6 Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Matematika Siswa Kelas 8 Materi Teorema Pitagoras. Adapun yang menyusunnya adalah saya sendiri, Imam Hafiz Nurhalimah, dengan bimbingan dosen riset dan publikasi Bapak Hamdan Sugilar MPD. Latar belakang masalahnya itu, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ditakuti oleh sebagian siswa. Hal tersebut dikarenakan siswa menganggap matematika merupakan mata pelajaran yang sulit karena banyaknya rumus-rumus ulang dari tahun 2020 halaman 43. Nah, adapun pengertian dari kesulitan belajar matematika adalah yakni kurangnya memahami konsep matematika di mana siswa itu kurang benar ketika menerapkan rumus. Putri Dayani dan Fatimah tahun 2020 halaman 61. Apabila kemampuan pemahaman siswa rendah, maka peluang siswa untuk melakukan kesalahan ketika mengerjakan soal itu akan besar gitu. Menurut Kusnadi dan kawan-kawan pada tahun 2021 halaman 172. Apabila sering melakukan kesalahan ketika mengerjakan soal, maka akan berdampak pada hasil belajarnya. Di SMP Al-Amanah, Cileunyi, Bandung, didapatkan informasi. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu metode. Nah, kemudian instrumennya adalah kuesioner dan wawancara. Kuesionernya berupa Google Form yang saya bagikan via WhatsApp dan wawancaranya saya lakukan dengan tatap mata. Adapun responden dari kuesionernya adalah 18 siswa kelas 8E SMP Al-Amanah Cileunyi. Dan narasumber dari wawancara yang saya lakukan adalah guru matematika kelas 8E SMP Al-Amanah Cileunyi. Nah, skala penelitian yang saya gunakan adalah skala Likert. Berikut adalah tabel kategori kesulitan belajar. Nah, untuk menentukan tabel kategori kesulitan belajar, saya menggunakan rumus yang tercantum pada tabel 2 artikel jurnal Supriyatna dan Zulkarnain tahun 2019. Berikut ya, bisa dilihat. Nah, berikut adalah hasil dan pembahasannya. Nah, di sini berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, kita dapatkan data kesulitan belajar matematika siswa dengan rata-rata skornya 28,67. Nah, di sini pembahasannya, jadi berdasarkan pengolahan data kuesioner dan hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut. Kesulitan belajar matematika siswa itu diantaranya adalah siswa merasa kesulitan saat mengerjakan soal cerita teorema Pitagoras. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep teorema Pitagoras. Yang ketiga, siswa merasa sulit saat menentukan hipotenusa. Yang keempat, siswa merasa sulit ketika mencari panjang sisi selain hipotenusa. Nah, berikut adalah faktor-faktor kesulitan belajar matematika siswa. Yang pertama itu rendahnya kemandirian belajar siswa. Yang kedua, kurangnya kesiapan siswa sebelum dimulainya pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya dukungan atau pendampingan orang tua saat siswa belajar di rumah. Yang keempat, kurang kondusifnya suasana rumah siswa ketika belajar di rumah. Yang kelima, kurang aktifnya siswa pada saat pembelajaran. Dan yang keenam adalah tidak cocoknya gaya belajar siswa dengan metode pembelajaran yang diterapkan. Adapun upaya untuk menangani kesulitan belajar matematika siswa ada dua. Yang pertama itu guru harus lebih banyak lagi memberikan latihan soal agar siswanya itu terbiasa. Ya, dan yang ketiga, pada awal pembelajaran diadakan tes gaya belajar sehingga guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar para siswa. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dengan instrumen kuesioner dan wawancara yang telah peneliti lakukan di kelas 8E SMP Al-Amanah Cileunyi dapat disimpulkan bahwasanya kesulitan belajar matematika siswa. Yang pertama itu siswa merasa kesulitan saat mengerjakan soal cerita teorema Pitagoras, kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep teorema Pitagoras. Yang ketiga, siswa merasa sulit saat menentukan hipotenusa. Yang keempat, siswa merasa sulit ketika mencari panjang sisi selain hipotenusa. Kemudian faktor-faktor kesulitan belajar matematika siswa. Yang pertama, rendahnya kemandirian belajar siswa. Yang kedua, kurangnya kesiapan siswa sebelum dimulainya pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya dukungan atau pendampingan orang tua saat siswa belajar di rumah. Yang keempat, kurang kondusifnya suasana rumah siswa untuk belajar di rumah. Yang kelima, kurang aktifnya siswa pada saat pembelajaran.
Yang keenam, tidak cocoknya gaya belajar siswa dengan metode pembelajaran yang diterapkan. Kemudian ada apa ya untuk menangani kesulitan belajar matematika siswa adalah yang pertama, guru harus lebih banyak lagi memberikan latihan soal agar siswa terbiasa. Dan yang kedua, pada awal pembelajaran diadakan tes gaya belajar supaya guru dapat menentukan metode apa yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.